Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar. Masih bersama gua Alex Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Weh, nonton sinetron mulu, sinetron. Salah mulu, gue pengen sinetron dikit nih, salah lagi dasar. Udah normal. Kribo lu. Oke, jadi sesuai seperti di judulnya ya. Gua kali ini kebagian untuk ngebahas si Soundpit H2. Sebelumnya terima kasih banget buat Soundpit yang udah mengirimkan si H2-nya untuk kita review. Mana nih Soundpitnya? Sorry. Lempar ya, nggak bener. Ini dia, Soundpit H2. Tapi gimana kira-kira kualitasnya? Apakah lebih better daripada H1? Apakah lebih better daripada 3SE? Ayo, kita capcus ke videonya. Nah, si H2 ini dibanderol dengan harga 600 ribuan. Lebih tepatnya 649 ribu. Dan ketika teman-teman beli, ya seperti biasa, teman-teman akan mendapatkan satu charging case, sepasang earbuds-nya. Ada juga dapat kabel USB Type-C kayak gini. Kemudian dapat dua pasang ear tips ekstra ya, dengan ukuran yang berbeda. Dan tentu saja manual book-nya. Kalau dari build quality sendiri sih, ini sudah oke ya. Maksudnya dia udah kelihatan ciamik. Materialnya sendiri masih didominasi oleh plastik dan dimensinya nggak terlalu gede ya, lumayan mungil kalau menurut gua, jadi kayak masih enak buat disakuin atau digenggam juga masih oke. Dan dia udah kerasa kokoh ya, nggak sekopong itu kalau misalnya teman-teman ketok-ketok. Ya meskipun kalau misalnya dibuka masih ada goyangan di penutup case-nya. Cuman kalau misalnya kita goyangin, udah nggak ada suaranya. Tadi yang ada suaranya itu adalah penutupnya, jadi bukan dalamannya. Nggak khawatir lagi untuk earbudsnya kekocok-kocok di dalam yang mengakibatkan dia jadi kayak nyala-mati sendiri dalam case-nya. Udah nggak. Untuk beratnya sendiri ini average ya. Kalau misalnya untuk totalnya itu di 56 gram, sedangkan per earbudsnya itu di 4,8 gram. Sedangkan untuk desainnya, H2 ini berbeda dari kakaknya si H1, dimana H1 itu bentuk case-nya masih sama banget sama 3SE. Kalau ini tuh beda, dia lebih oval, jadi lebih feminim. Agak lucu sih. Warnanya metallic grey dengan finishing glossy, dan ada list abu-abu di bagian tengahnya. Kesannya jadi premium aja. Terus ada logo Soundpit di bagian tutupnya, yang kalau kita raba ini kepisah dari bodinya dengan warna koper kayak gini. Keren sih. Di bagian depannya ada lampu indikator baterai. Terus di bagian belakangnya ada slot charging yang udah Type-C. Terus kita pindah ke bagian earbuds-nya. Ini kelihatan banget beda sama H1 yang tipenya kacang. Kalau H2 ini dia tipenya bertangkai dengan warna full warna grey, sama seperti case-nya. Ada logo Soundpit yang keren banget kalau menurut gua. Di bagian touch sensornya, warnanya dibalut kayak warna koper gini. Dan dia logonya tuh asimetris, mirip kayak yang ada di Soundpit Mini. Terus di touch sensornya ini juga ada lampu indikator untuk earbuds-nya. Kemudian ada mic di bagian bawah dan di bagian atas earbuds-nya. Terus di bagian nozzle-nya juga dikasih kesan kayak chopper kayak gini juga. Jadi bentuknya tuh bener-bener lucu dan estetik aja. Nah di sini juga ada yang berbeda, di mana ear tips atau nozzle-nya itu bentuknya agak oval. Lucu sih. Hal-hal kecil yang mulai diperhatikan oleh Soundpit. Kelihatan banget kalau sekarang Soundpit mulai niat nih ngedesain si TWS-nya. Untuk fittingnya sendiri sebenarnya dia sudah sangat nyaman, enak, plek, pas di kuping gua. Tapi tetap ya, teman-teman juga harus sesuaikan ear tipsnya dengan ukuran telinga teman-teman. Kalau yang gua rasain sih nyaman. Tapi untuk masalah gripnya agak yang gimana ya, maksudnya nggak yang lost banget, tapi kalau misalnya khususnya ya ketika teman-teman pakai olahraga dan telinga mulai berkeringat itu agak lost grip sedikit. Nggak sampai yang keluar dari telinga, tapi gripnya jadi berkurang. Cuman kalau misalnya buat jogging sih masih aman. Sedangkan untuk passive noise isolation-nya buat gue sih ya normal aja sih, biasa. Si H2 ini sama seperti kakaknya si H1 yang sudah dilengkapi dengan IP rating di IPX5. Ya, water resistant, kuat sama percikan-percikan air, percikan-percikan masa lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai olahraga, kena keringat-keringat, kena hujan-hujan ringan, udah aman. Nggak perlu khawatir.
Untuk baterainya sendiri, si H2 ini tergolong kecil ya, karena dia cuma punya 300 mAh di case-nya, dan di setiap earbuds-nya itu cuma ada 32 mAh. Dan untuk earbuds-nya itu diklaim punya playtime sekitar 5 jam. Dan setelah gua tes, ya, gue cuma dapat 5 jam. Pas. Tapi itu dengan volume 70%. Kenapa gue pakai 70%? Karena power dia menurut gue agak sedikit kecil. Jadi gue nyaman di 70%. Tapi di 70% aja ya, dia sesuai klaimnya ya 5 jam. Jadi mungkin kalau teman-teman pakainya di bawah 70% ya bisa lebih dari 5 jam. Bedanya si H2 dengan kakaknya si H1 ini adalah H2 ini dia belum support wireless charging. Tapi ya kalau misalnya kita bedain harganya sama si H1 kan lumayan ya, agak jauh. Jadi ini adalah hal yang diwajarkan. Untuk charging time si case-nya sendiri itu sekitar 1,5 jam. Terhitung lumayan cepat, tapi ya karena baterainya juga kecil kan. Untuk pairingnya gampang banget. Tinggal buka penutup case-nya, dia udah masuk ke pairing mode. Kemudian tinggal nyalain Bluetooth di smartphone atau device teman-teman. Tinggal search aja, pair, dan connect deh. Si H2 ini juga Bluetooth-nya sudah menggunakan yang teranyar, yaitu Bluetooth 5.2 dengan chipset Qualcomm QCC 3040. Gua tes sih kalau untuk masalah stabilitas koneksi udah oke. Maksudnya gini, untuk stabilitasnya dia, gua nggak ngalamin kejanggalan seperti pada saat gua ngetes si H1 dulu ya. Karena dengan Bluetooth 5.2-nya masih agak tanda kutip gitu, aneh. Kalau ini tuh enggak. Dia udah stabil, jaraknya juga sudah lumayan jauh. Bahkan kalau misalnya kita ke halangan tembok, itu tuh gua masih bisa jalan 5-7 langkah baru koneksinya putus. Sedangkan untuk masalah single use ya, ini dia, keren. Si H2 ini sudah tidak ada jeda, flawless banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai dari stereo ke mono atau dari sebaliknya, dari 1 menjadi 2 earbuds, itu nggak ada jeda di lagunya dan tidak ada suara apapun yang mengganggu. Suara di dalam earbudsnya itu mengikuti langsung, selep, enak. Dan dia juga sudah auto on dan auto off ketika dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam charging case-nya. By the way, untuk yang penasaran masalah aplikasinya si Soundpit, Bang, H2 ini sudah support atau belum sama aplikasinya Soundpit? Ya, gua tes sih, belum bisa ya, maksudnya dia belum support. Kalau gua lihat-lihat sih, H1 sudah support. Kalau H2 ini kayak sayangnya belum. Padahal kalau misalnya udah support, lumayan. Kan ada equalizer presetnya sama custom equalizernya. Mungkin update-nya belum sampai sana ya. Kita doain saja H2 ini ternyata bisa support untuk aplikasinya. Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor dan udah lengkap banget. Teman-teman bisa play, pause, menerima atau mengakhiri panggilan, kemudian bisa naikin turunin volume, teman-teman bisa next atau previous track, teman-teman bisa voice assistant, bisa game mode, bisa switch call. Pokoknya udah lengkap deh. Selama gua tes si Soundpit H2 ini, gua tidak pernah mengalami masalah atau lagging di bagian touch sensornya ya. Maksudnya sensitivitasnya itu sudah oke banget, dia sudah responsif. Terus juga di area touch sensornya tuh mudah banget untuk dikenali oleh teman-teman yang baru beradaptasi ke si Soundpit H2 ini ya. Jadi menurut gua ini friendly user banget. Terlebih kalau misalnya teman-teman nanya, "Bang, kalau misalnya pakai rebahan, bisa nggak?" Ya, bisa. Karena gue udah tes sendiri. Kalau misalnya kayak kena bantal doang, dia nggak bakalan ketep. Cuman ya fittingnya agak berubah karena kan dia ada tangkainya ya. Jadi kegeser-geser aja. Untuk masalah latensinya sih gue untuk pemakaian TikTok, kemudian pakai IG, kemudian pakai nonton streaming YouTube itu udah tidak ada gangguan sama sekali. Jadi maksudnya delaynya sudah tipis dan sudah nyaman digunakan. Dan seperti keluarga Soundpit di jajaran harganya, dia juga sudah dilengkapi dengan game mode. Ya, meskipun di dalam game mode-nya ada sedikit perbedaan kualitas suara, tapi dengan kualitas latensi yang lebih baik. Nah, terus di mana Bang kalau misalnya dipakai main game? Jangankan dengan game mode-nya. Karena dia sudah dilengkapi dengan aptX adaptif, jadi meskipun tanpa game mode, tapi teman-teman menggunakan aptX adaptifnya, itu delaynya sudah tipis. Betul. Dia sudah nyaman untuk main game. Jadi sudah mantul. Buat teman-teman yang masih penasaran, yuk kita nonton tes delaynya. Berikut tesnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on.
Game mode off. Game mode on. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat barusan ya, udah oke kan? Udah tipis kan? Dan termasuk untuk pengguna iPhone dengan kodek AAC-nya juga dia sudah tipis. Oke. Terus untuk mic-nya gimana? Dia sudah dilengkapi dengan CVC 8.0. Ya, Clear Voice Capture. Dengan ada 2 mic di setiap earbuds-nya. Jadi totalnya ada 4. Kira-kira gimana nih kualitas mic-nya? Kita tes aja langsung. Kualitas dari si H2 ini. Oke. Tes 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic langsung dari si Soundpit H2. Bagaimana nih kualitasnya? By the way, yang aktif itu yang sebelah kanan ya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Dan ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita tes di keadaan suasana yang ramai. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari Soundpit H2 di tempat yang ramai. Gimana nih? CVC-nya bekerja dengan baik atau enggak? Atau malah nutupin ya, misalnya kayak mic-mic biasa gitu, kayak yang nggak nutupin suara gua, atau suara gua memang lebih jelas terdengar oleh teman-teman dan ambience-nya berhasil ditekan oleh CVC-nya. Gimana nih? Tes 1 3 3 2 1. Nah, seperti yang barusan teman-teman dengar ya, CVC-nya lumayan gokil ya. Jadi mic-nya juga bagus. Jadi pas lagi dalam keadaan sepi itu suara gua loud and clear gitu, kedengaran jelas, jernih, nggak yang terlalu robotik dan udah cukup natural menurut gua. Kemudian waktu pakai ambient noise nih, ini sebenarnya ambient noise-nya lumayan kenceng, suara apa dari speaker itu lumayan gede dan berhasil ditahan sama CVC-nya meskipun suara gua belum masuk gitu, dia udah nahan duluan. Sedangkan pas suara gua masuk ya jadinya natural aja, jadi blast aja, nggak ada perubahan volume di suara gua. Jadi kayak yang oke juga nih mic-nya. Good job, Soundpit. Nah, kita masuk ke kualitas suaranya. Teman-teman dengar aja dulu nih sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Look deep in my eyes. Can you see the hate? There is no way. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Little sweet made a love potion for you. Dengan hybrid dual drivernya dia, 8,6 mm dynamic driver dan no less balance armatur dan kodek itu AAC, SBC, aptX dan aptX adaptif, suaranya enak. Gimana ya? Karakternya dia tuh V-shape banget. Maksudnya ya karakternya Soundpit lah ya. Rata-rata kan V-shape kecuali si Sonic Pro kalau nggak salah. Ya, dia lebih ke balance. Kalau ini tuh bener-bener V-shape. Cuman bedanya, kalau kebanyakan Soundpit yang dulu itu dia V-shape-nya agak lebih juara si bassnya ketimbang mid dan treble-nya. Kalau ini tuh nggak, dia bener-beneran V dan dia fun. V for fun. Kalau dari dulu kita dimanjakan dengan sound signature-nya Soundpit kayak 3SE dan H1 yang lebih lembek dan tebal. Tapi Soundpit H2 ini dia bassnya lebih berotot. Jadi jelas ya, dia arahnya tuh ke warm, jadi ke bass. Dan buat upper bassnya menurut gua udah ajib. Dia nggak pecah. Mid bassnya dia menurut gua stabil, jadi dia memberikan dentuman atau tojokan yang pas menurut gua. Empuknya enak, nggak berlebihan. Dan juga untuk sub bass-nya masih dapet di sini. Enak banget. Apalagi kalau volumenya kalian gedein tuh, aduh, rumblingnya tuh keluar banget. Gitu tuh kerasa kering. Maksudnya kering itu gini loh. Jadi kalau misalnya dibandingin sama 3SE itu, ya menurut gua 3SE agak terlalu lebih basah dibandingkan si Soundpit H2 ini. Bahkan termasuk kalau misalnya kita bandingin sama si H1 ya.
Sementara untuk dipnya sendiri sih menurut gua masih sama aja antara si H2 ini 3SE maupun si H1. Ya, gua sih demen sama tipikal yang kayak gini, Baset. Untuk bagian midnya sendiri, gua ngerasain dia ya jauh mundur ke belakang ya. Meskipun masih terdengar dengan jelas gitu. Ya, nggak yang banget-banget, clear banget, gimana banget ya enggak. Kecuali kalau misalnya bassnya nggak masuk, ya terdengar akan lebih clear gitu. Tapi ya, at least di Apotek adaptifnya dia kerasa bener-bener gurih untuk midnya. Nggak yang semendem seperti TWS-TWS basshead yang banyak beredar. Gue ngerasain untuk vokal dari cewek maupun cowok itu masih enak terdengar. Clearnya udah dapet. Meskipun untuk detail itu di beberapa lagu ada yang gue dapetin, ada yang tipis banget. Ya wajar sih karena ya bagian midnya kan mundur. Untuk separasi instrumennya juga udah enak, dia nggak tumpang tindih. Terlebih dari instrumen sama vokalnya juga udah nggak ada timpa-timpaan, udah terpisah dan ya udah bisa dinikmati dengan enak meskipun jarak pemisahannya tidak terlalu jauh ya. Intinya kalau nggak dengerin lagu tuh nggak campur aduk brebek kayak gado-gado dan kayak dengerin orang kumur-kumur. Cuman sayangnya di beberapa instrumen khususnya gitar gua ngerasain dia masih sedikit kurang natural. Jadi gua ngerasain kayak dia tuh bagian low-nya agak terlalu di-emphasize. Jadi terlalu tebel. Yang akhirnya ya gua ngerasain kurang pas aja. Kita pindah ke bagian high-nya atau treble-nya. Dimana treble-nya si H2 ini, surprisingly dia keluar, sparkling, coy, muncul. Beda sama kakaknya terdahulu, si H1 atau bahkan 3SE yang bener-bener mendem ketika bassnya keluar, overlapping. Kalau ini ya keluar, V-shape makanya dia keluar semua, enak. Jadi simpelnya treble-nya si H2 ini kerasa lebih bersih, lebih jernih dibandingkan pendahulunya kakaknya si H1 itu, dan si 3SE ini lebih jernih lagi. Meskipun ya untuk simbal dan tepuk tangan tuh kalau misalnya ada orang clapping ya itu kerasanya tuh bener-bener keluar banget. Mungkin ada beberapa orang yang kurang suka sama tipikal seperti ini, tapi gua garis bawahi gini loh. Treble-nya dia itu nggak nusuk, jadi nggak bikin kuping kita cepet capek ketika mendengarkan lagu menggunakan si Soundpit H2 ini. Tapi ya menurut gua masih manusiawi ya. Maksudnya beda dengan treble TWS yang karakternya lebih ke genre-genre kayak rock terus metal yang punya treble lebih pedes ya. Tapi balik lagi ke selera teman-teman sih. Misalnya ada aja orang yang memang lebih seneng sama TWS-TWS yang treble-nya tuh pedes di kuping. Atau bahkan teman-teman justru yang lebih pengen yang lebih pedes lagi, boleh. Jangan dengerin dari TWS kalau gitu. Omongin langsung dari bibir tetangga. Untuk soundstage-nya sendiri, ya ini sebenarnya tergolong luas di harganya ya. Tapi nggak yang seluas itu, karena kalau misalnya dibandingin sama H1 ya dia kalah luas lah dibandingin H1. Dimana H1 itu penempatan vokalnya aja dia bener-bener center banget. Jadi kerasa hole-nya tuh kerasa gitu, sekitarnya tuh kerasa. Kalau ini tuh tidak di tengah itu, jadi kayak yang gap-nya tuh kerasa aja agak lebih sempit dibandingin si H1. Tapi itu hanya untuk perbandingan, karena sebenarnya nggak bisa dibandingin ya. H1 dan H2 harganya beda, jadi bukan apple to apple. Namun seenggaknya ketika teman-teman pakai si Soundpit H2 ini, dia udah kerasa kok kalau suara yang dihasilkan itu ketika kita pakai tuh datangnya tuh dari luar kepala gitu suaranya. Beda sama tipikal TWS-TWS yang punya soundstage yang sempit di mana suaranya tuh kerasa banget asalnya itu kayak di dalam kepala ya. Jadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya itu bedanya ya. Tapi ada yang berbanding terbalik di sini antara si H2 dengan si H1. Di mana si H2 ini memiliki tepian suara yang lebih halus dibandingkan kakaknya H1. Jadi ini adalah peningkatan yang signifikan. Sedangkan untuk imagingnya sendiri menurut gue udah cakep di harganya 600 ribuan. Hanya ada beberapa TWS aja yang punya imaging yang baik, dan H2 ini adalah salah satunya. Kesimpulannya, Soundpit H2 ini sebenarnya punya peluang besar banget untuk menjadi TWS mid-range budget terbaik 2021-2022. Asalkan ya ada beberapa faktor kayak di tuningannya, kalau misalnya lebih dimatangkan lagi mungkin akan lebih ajib lagi. Tapi ya PR utamanya sih sebenarnya nggak cuman di masalah suaranya ya. Suaranya udah enak lah ya, tapi ada beberapa bagian yang memang bisa ditweak-tweak lagi untuk lebih nikmat. Cuman PR utamanya adalah di baterainya, dimana gue ngerasain kayak
kalau dia baterainya bisa dibuat sebesar 3 SE aja untuk case dan earbuds-nya, dimana si 3 SE dia bisa tahan sampai 10 jam, akan lebih mantap lagi. Tapi ini cuma opini gua doang sih. Ya kalau misalnya bisa dia realisasikan kan lebih oke lagi. Jadi nggak sering-sering ngecas. Untuk sisanya sih nggak ada yang bisa gua komentarin karena menurut gua si Soundpeed H2 ini udah cakep. Dan cocok banget buat teman-teman yang sedang mencari TWS dengan tipikal V-shape bass, tapi bukan yang boomy ya. Kalau misalnya teman-teman cari bass yang boomy itu mendingan ke Soundpeed Sonic atau ke H1 aja sekalian. Intinya Soundpeed H2 ini di harganya 600 ribuan. Ini adalah TWS yang patut diperhitungkan untuk teman-teman beli. Dan menurut gua ini udah Oke teman-teman, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya masih banyak pertanyaan nih teman-teman. Sorry kalau misalnya kurang detail atau terlalu singkat videonya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar di deskripsi. Kolom komentar di bawah maksudnya, biar kita balesin ya. Kolom komentarnya, sorry nih, udah malam jadi gue ngomongnya ngelantur-ngelantur. Ya daripada kita ngelantur, mending kita close aja di sini karena gue juga perlu bobo cantik. Kalau gitu, buat teman-teman yang suka konten seperti ini jangan lupa subscribe Bongkar Bro biar kita makin senang lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alif undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.